katanya. Boleh nggak berbohong demi menyembunyikan amal? Tidak boleh. Iya, karena ini bukan darurat syariah. Berbohong kalau ada maslahat yang lebih besar nggak apa-apa. Iya, seperti Rasulullah mengatakan tidak boleh berbohong kecuali pada 3. Yang pertama apa? Suami bohong, Pak. Tapi itu pun juga bukan mutlak, Pak. Ya, suami dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Gak bener. Dalilnya mana? Hadis itu salah. Kata para ulama maksudnya bohong yang menimbulkan rasa cinta. Gombal istilahnya apa? Gombal. Iya. Bukan bohong dalam setiap perkara, enggak. Ya. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Ya, misalnya antum tahu si fulan sama si fulan lagi bertengkar nih, dua-duanya teman saya lagi, aduh gimana ya. Akhirnya antum datang ke si fulan, ke si A. A, ini ada hadiah dari si B, Masya Allah. Dia selalu mendoakan kamu loh. Langsung ces tuh kemarahannya, Pak. Datang lagi ke si B. Iya, si A tuh Masya Allah ternyata dia selalu suka memuji-muji kamu loh, B. Masa sih? Langsung ces, damai, alhamdulillah. Padahal bohong. Boleh, kenapa? Karena maslahat damainya dua muslim itu lebih besar daripada mudarat bohongnya. Bukan berarti kita menghalalkan bohong, enggak. Tapi karena kita melihat ada yang lebih maslahat dari situ. Iya. Adapun menyembunyikan amal tidak boleh. Kita berbohong demi untuk menyembunyikan amal. Cari cara lain. Iya, kalau antum ditanya, "Mas lagi puasa ya?" Waduh, gimana ya nyembunyiin amalnya ya? Iya. Kalau memang kita harus berterus terang ya sudah, selama kita bisa menjaga keikhlasan, nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah keikhlasannya terjaga, Pak. Ya. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah? Wah, ini pembahasannya panjang sekali, Pak. Karena para ulama pun berbeda pendapat mengenai makna bid'ah hasanah ini. Ya. Yang kedua, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Namun sebetulnya, Pak, antara dua pendapat ini ada titik temu, Pak. Ada titik temu. Apa itu? Mereka semua sepakat bahwa mengada-ngada ibadah yang sifatnya mahdhah itu tidak boleh. Baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah maupun yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua sepakat bahwa tidak boleh mengada-ngada dalam masalah ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, tidak boleh. Saya berikan contoh. Imam Nawawi termasuk ulama yang mendukung adanya bid'ah hasanah. Dalam syarah Sahih Muslim, bahkan beliau mengikuti pendapat Ibnu Abdul Izz bahwa bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Ya. Dan beliau mengatakan bid'ah hasanah ada. Tapi ketika beliau ditanya tentang membuat sholat, namanya sholat rogoib, itu sholat rogoib, dan sholat nisfu Sya'ban. Tahu sholat nisfu Sya'ban? Sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Demikian pula sholat rogoib itu sholat di malam pertama, di malam Jumat awal di bulan Rajab. Beliau menjawab apa? Dalam fatwanya, alhamdulillah fa inna hataini sholatain. Sesungguhnya dua sholat ini lam yarid fihi ma haditsun sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkannya. Wala amila bihi salafun salih,
tidak pula diamalkan oleh para sahabat. Ya, fahuma bid'atan madmumatan. Keduanya adalah bid'ah yang tercela, yang diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Padahal beliau mengakui akan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban, sholat raghaib, beliau mengatakan itu bid'ah yang tercela. Bapak, ini pendapat Imam Nawawi ya. Kalau Bapak mau menyesatkan, ya sesatkan aja Imam Nawawi. Ya. Nah, oleh karena itu disinilah ada titik temu sebetulnya, Pak, antara pendapat yang mengatakan bid'ah hasanah ada dan mengatakan bid'ah hasanah tidak ada. Poin-poin yang di situ sebetulnya sepakat mereka. Ya. Nah, sinilah kita memang butuh lagi untuk mempelajari lagi. Ya, ilmu kan luas sekali, Pak. Ya, Bapak jangan menganggap ilmu itu seluas daun kelor, Pak. Ya, kita di sini penting kita terus menggali, ya, supaya kita kemudian ya betul-betul melihat mana yang hak, mana yang sesuai dalil dan yang lain. Ya. Tidak dipungkir lagi bahwa setelah wafatnya para imam, banyak para ulama setelahnya yang menisbatkan diri kepada madhab yang ada. Betul. Ya. Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam At-Tahawi Al-Hanafi, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Lah, berarti mereka fanatik madhab dong? Tidak. Kenapa mereka dinisbatkan kepada madhab? Dengarkan penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Mereka dinisbatkan kepada madhab karena pokok-pokok fikihnya lebih condong kepada salah satu madhab. Bukan berarti mereka mengikatkan diri dalam satu madhab tidak keluar. Tidak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang tidak memahami pokok-pokok madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab siapapun juga. Maka orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab yang boleh dinisbatkan kepada madhab itu yang sudah menguasai pokok-pokok madhab. Nah, sekarang di Indonesia banyak, ada nggak paham nggak pokok-pokok madhab Syafi'i? Nggak paham. Bahkan terkadang mengklaim sesuatu ya dari madhab Syafi'i, padahal bukan madhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini, Pak, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang aneh. Anehnya kenapa? Di satu pihak mereka mengatakan harus satu madhab, tapi di pihak lain mereka ternyata terkadang tidak berpihak kepada madhabnya sendiri. Saya berikan contoh. Di Indonesia kalau habis sholat zikirnya keras-keras nggak? Zikirnya keras-keras. Padahal itu madhab siapa? Madhab Hambali. Adapun Imam Syafi'i mengatakan zikir setelah sholat yang syariat tidak dikeraskan. Boleh dikeraskan sebatas untuk taklim saja dan tidak boleh terus-menerus. Sementara yang ada di masyarakat zikirnya dikeraskan terus-menerus. Jadi mereka sebetulnya ngikut mazhab siapa ini? Di satu pihak mengatakan harus satu mazhab Syafi'i. Loh, kayak ente kok dalam masalah zikir setelah sholat ikut mazhab Hanbali gimana? Ya. Banyak lagi permasalahan lain, Pak, yang diklaim itu mazhab Syafi'i ternyata bukan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhi azakumullah, itu akibat daripada mereka tidak faham pokok-pokok mazhab. Makanya orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab manapun juga. Tidak bisa. Makanya Ibnu Hajar disebut Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena pokok-pokok mazhabnya lebih banyak menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi apakah Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh menyelisih mazhab Syafi'i? Antum baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sering kali Ibnu Hajar menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau terkenal sebagai seorang ulama mazhab Syafi'i di zamannya. Tapi beliau menyelisih mazhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat mazhab lain yang lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah, antum baca dalam kitab Syarhul Muhadzab. Sering beliau menyelisih mazhab Syafi'i. Di antaranya tentang masalah makan daging unta.
Di mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih merojihkan pendapat jumhur daripada pendapatnya madhabnya sendiri dalam masalah makan daging unta. Iya. Itu kan menunjukkan secara saksi, secara bukti bahwa para ulama tidak pernah mengikatkan diri kepada satu madhab. Mereka mengikatkan diri kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka merojihkan usul pokok-pokok madhab tersebut, itu mereka dinisbatkan kepada madhab. Iya. Bukan berarti mereka fanatik madhab.